Nina, seorang pendaki, memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan mendaki Gunung Rinjani pada Juli 2017 meski sempat ragu. Bersama 25 peserta dan 3 ketua trip, ia memulai pendakian dari Sembalun. Di tengah perjalanan turun dari puncak, Nina tersesat setelah salah mengambil jalur. Ia menghadapi medan berat, kelelahan, dan pengalaman mistis selama beberapa hari di hutan, termasuk melihat sosok misterius dan mendengar suara tanpa wujud. Dengan keyakinan dan doa, ia bertahan hingga akhirnya diselamatkan oleh seorang penggembala dan dibantu warga Sembalun. Setelah pulih, Nina kembali ke Jakarta, namun trauma dan pengalaman mistis sempat menghantuinya sebelum akhirnya hidupnya normal kembali setelah setahun berlalu. Kisah ini menjadi pelajaran tentang kehati-hatian dan keimanan dalam pendakian. Saya Nina. Sejenak saya berpikir dan bertanya pada diri sendiri, apa saya membatalkan saja perjalanan Rinjani ini? Tapi semua sudah siap. Tiket pesawat sudah dipesan, pembayaran trip pun sudah lunas. Tinggal berangkat. Saya berjanji pada diri saya untuk tetap pergi karena saya yakin apa yang terjadi, biarlah terjadi. Semua adalah kehendak Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha. Kita jalani saja takdir yang sudah Allah gariskan. Tidak perlu dihindari karena saya yakin takdir Allah tidak pernah salah. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Kamis, 27 Juli 2017. Hari yang sibuk karena pekerjaan belum juga selesai sampai sore tiba. Akhirnya, Pak Bos yang memahami hubungan melanjutkan pekerjaan saya dan mengizinkan saya pergi. Segera saya bersiap untuk berangkat. Jam 5 sore, saya menuju Bandara Soekarno-Hatta dengan bus Damri yang berangkat pukul 6. 0 dari Damri Kemayoran. 1 jam berjalan, saya pun tiba di bandara jam 7 malam. Di sana sudah berkumpul teman-teman saya, sebagian rombongan. Ada yang berangkat juga dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Mereka lebih awal dari kami, bahkan ada yang sudah sampai di Lombok, yaitu Yusuf. Jam setengah 10 malam, saya dan teman-teman terbang menuju Lombok dan tiba jam setengah 12. Kami berkumpul sambil menunggu barang bawaan kami keluar dari bagasi. Pendakian Rinjani ini diikuti oleh 25 peserta dan 3 CP atau ketua trip, yaitu saya, Arlan, dan Yusuf. Setelah semua mendapatkan operator masing-masing, kami menemui teman-teman yang sudah lebih dulu sampai. Kami berkumpul dan Arlan mengabsen semua peserta. Setelah semua lengkap, kami berjalan mobil jemputan yang sudah dipesan menuju MJ. Kami semua diantar menuju tempat makan ayam taliwang. Selesai makan, kami diantar ke rumah salah satu porter yang sudah dipesan untuk pendakian esok hari. Kami hanya beristirahat semalam, pagi hari pun tiba. Kami menyuguhi sarapan pagi dan teh hangat untuk mengisi tenaga sebelum pendakian. Setelah semuanya selesai berkemas ulang dan sarapan, kami diantar menuju tempat untuk memulai pendakian. Kami tidak memulai pendakian dari base camp, tapi dari daerah Sembalun. Dari sana, kita dapat menghemat 2 jam untuk bisa sampai ke pos 1. Sebelum memulai pendakian, terlebih dahulu kami briefing, kemudian berdoa agar perjalanan kami berjalan dengan baik, dan kami dapat kembali dengan selamat. Setelah selesai berdoa, kami mulai berjalan melalui jalur pendakian Sembalun, jalur yang cukup panjang menuju pos 2, kurang lebih 4 jam. Kami dibagi menjadi 3 kelompok. Dalam perjalanan, tiba-tiba kaki saya merasa lemas sekali. Saya paksakan untuk terus berjalan, tapi lutut seolah tak ada tenaga. Akhirnya saya pun berhenti dengan beberapa teman, yaitu Maya, Bang Budi, dan Fadel. Saya mengolesi krim sambil memukul-mukul kaki, dan alhamdulillah sudah lebih baik, lalu bisa berjalan kembali. Kami pun melanjutkan perjalanan. Ada beberapa orang yang memilih naik ojek menuju pos 2 dengan tarif 200,000 selama 1 jam. Jam setengah 2 siang, kami sampai di pos 2. Saya bersama Om Farid, Danang,
Arlan, dan Bisma beristirahat sejenak sambil makan siang. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3 dengan waktu tempuh 1-2 jam. Pukul 3 sore, kami sampai di pos 3. Kelompok 1 dan 2 sudah sampai terlebih dahulu. Mereka sudah membangun tenda. Kemudian kami membangun tenda, dan Abang Porter sudah mulai memasak. Tak lama kemudian, makanan pun siap. Kami makan sambil menikmati sore, berfoto ria, sekadar duduk-duduk sambil bercanda, dan malam pun tiba. Kami pun beristirahat untuk melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Tanggal 29 Juli 2017, pukul 9 pagi, kami mulai melanjutkan perjalanan. Laju semakin berat karena trek medan yang semakin menanjak, ditambah lagi dengan tanjakan yang dikenal dengan 7 bukit penyesalan. Tapi kenyataannya ada 9 undakan karena ada 2 anak bukit. Bukit yang panjang seakan tiada akhir, mungkin karena panjang dan melelahkan. Pada saat mendaki bukit ini, orang akan menyesal, tapi alhamdulillah saya tidak menyesal, walaupun capek dan hampir putus asa karena tidak sampai-sampai. Pukul 4:30, kami berkemah untuk kedua kalinya di Pelawangan. Kami memilih lokasi yang paling dekat untuk menuju puncak. Lokasi tempat kami berkemah dekat dengan sumber air, jadi kami tidak perlu jauh-jauh untuk mengambil udara. Kami membangun tenda, makan, dan berfoto sambil menunggu malam. Malam tiba, Abang Porter pun sudah menyiapkan makanan untuk kami semua. Kami makan dan kemudian istirahat karena kita harus sumit tengah malam nanti. Tapi saya dan beberapa teman saya masih ngobrol. Ada yang curhat dan bercanda sampai malam hingga pukul 10 malam. Lalu kami pun istirahat tidur dan harus bangun pukul 1:30 pagi untuk bersiap-siap ke puncak. Pukul 2, kami memulai perjalanan menuju puncak dengan beriringan. Arlan di daerah tengah. Seperti biasa, Arlan selalu menyatukan saya karena dia tahu saya tidak berjanji pada wanita lain. Saya masih harus selalu di backup. Di jalan, saya bertemu dengan Maya, dan terakhir yang hampir pingsan, saya dan Rahid sudah seperti pasien Maya. Karena dia menghangatkan kami, baik dipeluk ataupun menghalangi tubuh kami dari angin yang sangat kencang dan dingin. Suhu pagi itu sekitar 10 derajat Celcius. Tanggal 30 Juli 2017, pukul 8 pagi, saya, Arlan, dan Maya sampai di puncak Rinjani di ketinggian 726 mdpl. Kami berfoto sampai puas, bikin video ucapan ulang tahun BPJ ke-23, sedangkan saya menunggu Ferdi karena kami berencana membuat video ucapan ulang tahun untuk RT kami. Setelah penantian panjang, Ferdi bersama Bang Budi dan Om Farid datang. Saya menitipkan jilbab dan headlamp kepada Ferdi karena tas saya kecil dan kebetulan Ferdi membawa daypack, sedangkan HP saya ditahan oleh Arlan karena ada foto yang tidak boleh saya lihat, entah kenapa. Kami pun turun. Om Farid turun terlebih dahulu, sedangkan saya bersama Arlan dan Ferdi bersama Bang Budi dan MJ. Arlan jalan cepat sekali sampai saya tertinggal. Dari perkenalan, saya masih melihat Om Farid dan Arlan, tapi lama-kelamaan mereka menghilang sampai saya tidak bisa mengejar. Di tengah perjalanan, saya bertemu dengan Bang Izur dan Kak Suci. Mereka istirahat duduk sebentar, dan saya menyapa mereka. Karena saya sakit perut bukan berarti saya ingin buang air besar, ya saya hanya ingin cepat-cepat sampai ke tempat perkemahan. Akhirnya saya berkata pada mereka, kalau saya duluan ya, saya sakit perut. Mereka pun menjawab, iya, silakan. Saya pun jalan mendahului mereka. Arlan dan Om Farid sudah tidak terlihat, dan saya berjalan sendirian. Entah kenapa, saya berbelok ke arah kanan, jalur berpasir. Sebelum sampai ke huruf, melihat ke arah depan bagaikan jalan buntu, dan akhirnya saya turun ke jalur yang tak seharusnya.
Saya sempat meletakkan trekking pole dan jongkok ketika hendak turun. Saya takut terpeleset karena melihat medan yang cukup longsor. Saya sempat bertanya-tanya dalam hati, apa ini ya jalur yang tadi pagi saya lewati? Rasanya tadi pagi tidak selongsor ini, tapi saya tetap saja turun. Saya baru sadar kalau saya telah salah jalur ketika melihat Kak Suci dan Bang Izur melewati jalur yang berbeda dari atas. Ada seorang bapak yang bertanya, "Neng, mau kemana?" Saya menoleh. Tapi karena jalur yang sangat longsor dan tidak memungkinkan saya untuk naik kembali, saya pun menjawab, "Saya mau ke sana," sambil menunjuk ke area perkemahan. Tapi lewat situ, sambil menunjuk ke bawah tebing yang terlihat seperti lapangan hijau yang luas. Bapak itu beberapa kali berteriak, dan dia sempat duduk mencoba menuruni tebing, namun tidak jadi, dan akhirnya dia kembali berdiri dan melanjutkan perjalanan. Saya terus menuruni tebing dengan pasir dan bebatuan yang sangat longsor. Beberapa kali saya terguling di atas bebatuan besar dan runcing. Bersyukur saja saya tidak terluka. Akhirnya, saya melanjutkan turun dengan harapan bisa berjalan di tempat yang datar di bawah sana untuk menuju area camp. Semakin saya turun, dataran itu semakin terlihat, tapi lama sekali tak sampai-sampai. Hingga pada akhirnya saya sampai di ujung tebing itu dan ternyata jalurnya terputus oleh jurang yang cukup dalam. Saya sempat berpikir, apakah saya merupakan tumbal di gunung ini? Tapi saya terus berusaha berpikir positif. Saya mencoba memetik bibir tebing untuk berpindah ke tebing di sebelahnya, namun batu dan pasir terlalu rapuh untuk berpegangan. Saya lepas kedua sepatu agar mudah memulai bibir tebing. Saya letakkan satu sepatu saya terlebih dahulu di bibir tebing, agar dinding tebing yang rapuh tidak longsor. Tapi, sayangnya, sepatu itu memantul dan akhirnya jatuh ke jurang. Jika saya tetap tidak berkumpul, maka bisa jadi saya juga akan jatuh ke jurang. Kemudian saya putuskan untuk naik sedikit ke tempat yang dinding tebingnya lebih kokoh. Beruntung saya masih bisa berusaha naik ke atas walaupun sedikit. Saya meletakkan sepatu saya yang tinggal di sebelah. Kemudian saya memulai bibir tebing untuk berpindah ke tebing di sebelahnya. Dan saya pun berhasil. Saya turun menuju ujung tebing melewati semak-semak, tapi semak-semak semakin tinggi dan jalur yang tidak jelas titiknya. Akhirnya saya kembali naik ke tempat sebelumnya dan istirahat sambil berharap ada orang yang mencari dan bisa menemukan saya. Lama sekali saya menunggu. Saya berpikir lagi, apa mungkin di sini ada orang yang lewat, tapi sampai kapan? Cukup lama saya berpikir, dan akhirnya saya memutuskan untuk naik ke tebing, mencari pijakan yang tidak longsor sambil membawa sepatu sebelah saya yang masih tersisa. Beruntungnya, kaos kaki saya cukup tebal untuk bisa melindungi kaki saya dari bebatuan yang tajam. Saya terus naik melewati semak belukar yang semakin menyempit di badan tebing, pepohonan yang rimbun, goa, dan jurang yang memutus tebing. Saya terus mencoba mencari jalan sampai akhirnya saya bisa menembus semak belukar yang sangat rimbun tersebut dan mencoba terus memanaskan sambil berpegangan pada batu-batuan. Medannya semakin longsor dan saya berhenti dan duduk berpijak di dua pohon edelweiss. Yang satu masih hidup, sedangkan yang satunya lagi sudah mengering. Saya letakkan sepatu saya di belakang saya di atas batu yang tidak longsor. Saya ingin salat zuhur, namun ragu dengan waktunya, sedangkan saya tidak punya selai. Saya mencoba terus naik, namun tetap tidak bisa karena jalur yang sangat longsor. Lalu saya berhenti dan meminta bantuan. Selang beberapa lama, saya mendengar suara Arlan memanggil nama saya. Saya pun menyahut, tapi dia tidak mendengar dan terus berjalan. Dia turun ke tempat perkemahan. Saya pun masih bisa melihat dia dari pengasingan. Dia terus berteriak dan mondar-mandir. Saya pun masih melihatnya. Saya terus berteriak, tapi tetap saja dia tidak mendengar. Karena suara saya yang kecil ditambah angin yang cukup besar. Hari semakin sakit. Saya salat zuhur dan asyar sampai matahari tenggelam. Belum juga ada pertolongan.
Saya sholat maghrib. Setelah itu, saya berteriak terus meminta tolong. Karena saya ragu dengan waktu Isya, saya menunggu sampai larut malam, dan saya pun sholat Isya. Setelah itu, saya kembali berteriak meminta tolong, sambil menahan angin yang sangat kencang berhembus dari kanan, kiri, dan belakang saya. Saya memanggil nama ibu dalam hati, berkata, "Siapa yang akan membantu ibu memenuhi kebutuhan kalau saya tidak ada?" Hati sedih, tapi air mata tak sanggup keluar. Saya panik karena semakin malam dan belum ada yang membantu saya. Bagaimana mungkin saya tidur tanpa tenda dan kantong tidur? Semakin panik, terasa semakin dingin, dan saya pun mencoba menenangkan diri. Beberapa kali saya berhenti berteriak karena saya melihat ada makhluk seperti manusia berbaju putih mencoba memanjat tebing di tempat saya berada. Saya membaca surat ayat kursi serta tahlil dan tahmid yang saya bisa. Alhamdulillah, mereka berhenti. Dari atas tebing, saya melihat anak kecil yang sedang utama dan orang-orang yang sedang beraktivitas layaknya sebuah desa. Saya berteriak lagi, dan ada makhluk tinggi besar hitam dengan mata yang menyala di bawah jurang. Dia keluar dari hutan, dan saya pun memikirkannya. Saya berpikir teriakan saya mengganggu dia, tetapi dia tidak melihat ke arah saya dan dia pergi. Tapi kemudian, kembali lagi, beberapa kali. Dia kembali, dan akhirnya saya kembali berteriak minta tolong sambil mengamati lampu-lampu senter yang berjalan. Saya tidak tahu itu benar-benar cahaya lampu senter atau kunang-kunang di hutan, tetapi setiap kali menunjuk ke pinggir hutan, cahaya itu selalu menghilang. Saya mencoba terus terjaga agar tidak jatuh sambil terus berteriak. Semakin larut, mata pun semakin ketakutan sambil menahan sakit punggung, karena dihempas angin yang sangat kencang dari depan, belakang, samping kanan, dan kiri. Mata sudah tak tahan. Akhirnya saya tertidur sejenak, lalu terbangun. Saya terkejut dan ketakutan melihat hamparan langit yang begitu luasnya ada di atas kepala saya yang terasa sangat dekat. Saya berusaha menenangkan diri cukup lama dan rasa itu pun perlahan hilang. Setelah itu, saya terus berteriak. Saya melihat keajaiban ada segerombolan orang berkumpul dengan cahaya headlamp dan senter. Saya berpikir itu orang-orang yang ingin sumit. Saya terus berteriak dan tiba-tiba ada segerombolan orang berdiri di pinggir tebing tempat saya berada. Mereka seperti memakai headlamp menghadap ke arah tebing dan wajah mereka lurus memandang ke arah langit tanpa ada percakapan di antara mereka. Mereka seperti robot. Saat saya berpikir mereka adalah pengawal karena melihat cara mereka berdiri dengan tegaknya, tapi saya hangat memikirkan hal itu. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa mereka adalah orang-orang yang hanya ingin berhenti dan menikmati langit malam itu. Saya memanggil dari bawah tebing dan sedikit berdiri dan meminta bantuan sambil menyesuaikan tiang trekking ke arah mereka, tetapi mereka sama sekali tidak mendengarnya. Mereka terus memandang ke arah langit. Entah kenapa saat itu saya bisa berdiri, padahal sebelumnya saja kaki sedikit bergeser. Saya bisa terpelosok ke bawah. Saya bertanya-tanya dalam hati, mengapa cahaya headlamp mereka hanya menyinari diri mereka sendiri, sedangkan cahaya senter dari pendaki lain sepintas dapat terlihat. Cahaya-cahaya senter yang lewat sangat sedikit sekali, tidak sebanyak pada saat saya sumit malam sebelumnya. Mereka akhirnya pergi, dan saya pun kembali duduk ke posisi semula. Belakangan saya baru sadar kalau ternyata mereka yang di bawah sana yang berpakaian putih menjaga saya agar tidak terjatuh ke bawah tebing. Saya berteriak lagi sampai subuh tiba. Karena melihat langit yang mulai terang, saya pun sholat subuh. Setelah sholat subuh, saya beberapa kali tertidur sambil berpegangan dengan trekking pole. Alhamdulillah saya aman dan tidak terjatuh. Matahari terbit, langit semakin terang. Berapa kali saya mendengar suara laki-laki, wanita, dan anak-anak berbicara. Mereka seperti hilir mudik di jalur menuju puncak. Saya terus berteriak meminta tolong,
tapi saya lihat di jalur turun ke arah Pelawangan, tidak ada seorang pun yang lewat. Dari Kencan, MJ dan Arlan sedang tidur beralaskan matras di dekat area camp Pelawangan. Saya berteriak memanggil mereka, tapi mereka tidak mendengar. Dan saya melihat bapak seorang tua seolah-olah menutupi mereka dengan ekspresi wajah seolah-olah meledek saya. Dari situ saya baru sadar bahwa saya dan mereka terhalang dimensi. Mereka tidak akan bisa melihat saya, sedangkan saya bisa melihat mereka dari jarak jauh. Saya melihat tenda-tenda teman sudah tidak ada, hanya tersisa beberapa tenda. Saya lihat 2 orang sedang duduk dan seperti melihat ke arah saya sambil penyesuaian tangan dan trekking pole, berharap mereka melihat saya, tapi rupanya mereka tidak melihat dan mendengar saya. Saya juga berpikir, jika saya menunggu orang membantu saya, entah sampai kapan, dan belum tentu ada yang bisa mendengar suara saya. Akhirnya saya putuskan untuk turun dan mencoba berangkat tebing. Saya menuruni tebing dengan perlahan dengan membawa ke sebelah sepatu saya. Sampai pertengahan, saya harus bersandar untuk turun dari tebing karena medan yang sangat longsor, kemudian melompat ke tebing di sebelahnya. Saya melempar ke sebelah sepatu saya untuk memudahkan saya berpindah tebing, namun sepatu itu memantul dan masuk ke sela-sela tebing yang cukup dalam dan longsor. Lunas sudah sepatu saya. Mungkin ini bisa jadi penebus dari saya. Kemudian saya lemparkan trekking pole untuk memudahkan saya berpindah tebing, dan bersyukur tidak jatuh seperti sepatu saya. Saya berkumpul beberapa kali, berharap bisa sampai ke tebing yang saya tuju ke arah puncak, tapi sayang saya sudah terlampau lelah. Akhirnya saya putuskan untuk menuruni tebing hingga ke bawah sampai ke ujung tebing. Terjadilah jurang, dan saya kembali ke atas dan mencoba berpindah tebing ke sebelahnya. Saya sempat takut saat melihat dari bilik rimbun semak dan akar. Saya pikir itu seseorang yang menyatukan saya, lalu saya beranikan diri melihatnya. Dan ternyata itu hanya ocehan omelan pepohonan yang menjuntai. Saya mendaki tebing dan melewati padang pasir yang sangat panas dengan beralaskan hanya kaos kaki. Saya berharap menemukan jalur yang saya lihat dari penjelajahan. Semakin ke depan, saya semakin bingung karena jalurnya seperti terputus dan terpecah menjadi 2 jalur. Saya berhenti untuk beristirahat di bawah pohon besar. Saya menumpang tidur di sana, kerongkongan saya seperti terbakar. Saya makan madu yang saya punya untuk sekadar membasahi tenggorokan. Setelah cukup istirahat, saya mulai jalan kembali. Setelah beberapa langkah, saya menemukan pohon yang cukup tinggi dan besar. Saya berkumpul untuk beristirahat kembali dan tidur. Setelah cukup istirahat, saya melanjutkan perjalanan. Saya masuk melintasi hutan, lalu saya jalan terus turun ke bawah dengan semak-semak yang semakin tinggi. Tapi sesampainya di bawah, ternyata terputus oleh jurang. Saya akhirnya naik kembali sambil melipir ke arah sebelah kanan, dan saya turun lagi. Tapi sama seperti sebelumnya, jalur yang terputus oleh jurang. Sambil jalan naik, saya kembali meminta maaf kepada penguasa Rinjani karena telah melakukan kesalahan, dan saya memohon kepada Allah, semoga mau mengirimkan seseorang yang dapat membantu saya. Kembali lagi, saya naik dengan napas yang semakin berat dan beberapa kali saya tersungkur karena terlalu lelah. Lalu saya melihat beberapa orang berpakaian putih-putih dengan memakai udeng putih. Saya pikir mereka ingin beribadah seperti orang Bali. Saya berusaha mendekati mereka, tapi sudah tidak sanggup karena posisi mereka di atas sekali, sedangkan saya sudah terlampau lelah. Saya berhenti, tapi orang-orang itu menghilang. Saya jalan kembali, dan mereka kembali. Saya memanggil mereka, tapi tidak ada yang menoleh. Saya terus berjalan, tapi mereka menghilang lagi. Karena saya merasa sudah tidak sanggup lagi naik, lalu saya memutuskan untuk jalan menuruni hutan. Hari semakin sakit. Kemudian saya berhenti sejenak untuk salat zuhur dan ashar. Saya jamak karena saya ragu dengan waktu zuhur.
Sejenak saya menyegarkan tenggorokan yang terlampau kering dan menambah sedikit tenaga dengan sahet madu dan vitamin C. Setelah selesai sholat, saya melanjutkan perjalanan. Karena saya bingung dengan jalurnya yang selalu terputus, saya berhenti sejenak untuk menghitung pohon sebagai patokan untuk saya berjalan dan saya melanjutkan perjalanan. Tapi tetap saja bingung. Akhirnya saya pasrahkan saja dan terus menuruni hutan. Alhamdulillah, jalur tidak terputus lagi di sini. Saya benar-benar menikmati indahnya hutan. Ada tumpukan jerami dan tidak ada sampah. Benar-benar asri. Setelah berjalan cukup lama, saya berhenti dan ingin beristirahat. Namun, ada salah satu pohon yang berbunyi seperti kentongan, padahal saya lihat tidak ada ocehan yang menjuntai. Saya berpikir mungkin saya tidak untuk beristirahat di bawah pohon itu. Akhirnya saya berada di seberang dan berbaring di bawah pohon yang cukup rindang. Saya tertidur. Dan saat itu ada suara dua orang wanita yang sedang berbincang tentang saya. Mereka mengatakan seperti ini. Dia masih hidup atau tidak ya? Wanita yang satu mengatakan, masih, mungkin, karena melihat saya masih bernapas. Saya ingin bertanya pada mereka untuk menunjukkan jalan, tapi ketika saya membuka mata, mereka tidak ada dan sepi. Saya sungguh kecewa. Orang yang diharapkan bisa ditanya ternyata tidak ada. Saya melanjutkan perjalanan dan beberapa kali mendengar ada suara orang berbicara, tapi ketika saya menoleh dengan harapan bisa bertanya pada mereka, mereka tiba-tiba tidak ada. Saya lanjutkan berjalan dengan sekali istirahat dan bersandar pada batang pohon yang terbakar hitam. Jaket sudah tidak saya hiraukan, yang terpenting saya bisa istirahat dan tidur sejenak untuk memulihkan tenaga dan pikiran. Di situ, saya bertemu dengan seekor burung kecil, tapi sayangnya saya tidak bisa melihat burung mana yang terbang, dan saya pun kembali berjalan dengan pilihan jalur yang sungguh membingungkan. Saya hanya bisa mengikuti kata hati, entah benar atau tidak. Terpasang rapi paksa krim yang saya lihat tanpa pohon, saya jalan terus dan menuruni bukit dengan rumput yang tidak terlalu rimbun dan pohon pinus yang semakin sedikit mengomel dan daunnya. Sakit pun tiba. Saya melihat ada dua orang dan anak kecil dari kedamaian. Mereka berjalan. Saya ingin mendekati mereka, tapi tidak sampai-sampai dan mereka pun tidak terlihat lagi. Hari sudah semakin gelap. Saya sudah tidak bisa melihat jalan. Dari kejauhan, saya melihat ada seseorang yang tinggi besar hitam dengan jubahnya yang sangat lebar, dan anak kecil berada di dekat pohon. Saya mencoba mendekatinya sambil jalan tersok-sok, tapi seolah tak sampai-sampai. Akhirnya, saya putuskan untuk beristirahat di bawah pohon dengan daun yang sangat kecil, bahkan untuk menghalau angin pun tak bisa. Saya duduk di akar-akar sambil melihat ke arah depan. Di sana banyak orang yang berdiri dan hilir mudik, juga ada pintu. Saya pikir itu mungkin pintu menuju desa karena saya melihat lampu-lampu rumah warga di malam hari. Orang-orang dan pintu itu hitam semua, mungkin karena saya melihatnya di malam gelap dan tanpa penerangan. Ingin sekali saya mendekati mereka dan bertanya ke arah desa, berharap di sini bisa melewati pintu itu. Lama saya berpikir dan saya umumkan niat itu. Saya berpikir jalan sudah gelap, saya pun tidak melihat pencahayaan yang sama sekali, lalu saya tertidur. Tak lama saya terbangun dan panik melihat langit seperti subuh. Karena saya belum sholat maghrib dan isya, dan saya pun memaksakan untuk sholat maghrib dan isya dengan rasa takut. Selesai sholat, saya tidur lagi. Agak lama saya kembali terbangun, ternyata langit semakin gelap. Di situ saya merasa tenang. Ternyata tadi itu bukan subuh, tapi masih waktu maghrib. Lalu habis itu saya sholat isya. Setelah sholat, saya tidur lagi dan kembali terbangun. Saya lihat di sekeliling saya banyak sekali hitam-hitam, seperti kantong plastik hitam. Entah kenapa saya berpikir itu adalah mereka yang diam di tempat itu. Saya tersenyum
dan mengucapkan terima kasih karena saya sudah diizinkan tidur di situ. Lalu saya lanjutkan tidur sambil menutup wajah untuk menghalau angin yang semakin kencang. Gemuruh angin yang menembus pepohonan sempat membuat saya takut. Hampir setiap menit dan setiap jam saya terbangun, dan untuk kesekian saat saya terbangun, tapi saya melihat sekeliling saya sudah tidak ada mereka. Saya semakin yakin jika yang saya lihat itu bukan kantong plastik. Sambil berpikir, saya melihat kembali ke depan tempat orang-orang dan pintu itu berada. Saya menyusun rencana. Besok ketika matahari terbit dan jalanan sudah terlihat, saya akan langsung memulai perjalanan. Hanya dengan melewati pintu itu, saya bisa keluar dari hutan. Saya pun berusaha untuk tidur kembali. Subuh pun tiba, dan saya menunaikan sholat subuh. Setelah selesai, saya menunggu sampai matahari terbit dan jalanan bisa terlihat. Setelah terang, saya mulai berjalan menuruni jalur, dan ternyata pintu yang saya lihat tadi malam tidak ada. Yang ada hanyalah jurang. Saya kembali naik ke tempat semula dan pindah ke jalur sebelah kanan. Saya jalan terus mengikuti jalur yang alhamdulillah tidak terputus lagi oleh jurang. Dari penginapan, saya melihat kolam berisi udara. Saya membayangkan jika saya sampai di sana nanti, saya akan meminta air dan menumpang membersihkan diri, agar bisa segera kembali ke teman-teman dan bisa berkeliling Lombok selama 1 hari. Lalu saya pun terus berjalan sambil melewati ilalang yang sangat tinggi. Saya masuk ke semak-semak yang tajam hingga melukai wajah saya. Saya terus menjelajahi jalur, dan akhirnya saya melihat 3 ekor sapi yang sedang mencari makan. Saya teringat karena takut mereka mendekat dan mengamuk. Saya langsung berpikir, jika ada sapi, artinya desa sudah semakin dekat. Karena saya yakin sapi-sapi itu adalah milik keluarga yang mencari makan di hutan. Tapi, tidak ada sedikit pun kata-kata. Mereka menjilati batu-batuan di sungai kering itu. Dari kejauhan, saya melihat mereka. Tak lama kemudian, salah satu sapi tersebut melihat ke arah saya, seolah dia memberitahu kedua temannya. Akhirnya mereka lari dengan kencang menguasai sungai yang kering. Saya ingin mengikuti mereka, namun apa daya, saya tidak mampu mengejar mereka. Saya pun membentangkan sungai kering itu dan mencoba memilih jalur yang sungguh membingungkan. Saya memberanikan diri untuk terus berjalan dengan segala kemungkinan tersesat, karena jalur kali ini tidak lagi terputus oleh jurang, tetapi akan semak-semak yang luas. Saya hanya bisa mengikuti kaki yang terus melangkah tanpa henti. Saya hanya berharap bisa keluar dari hutan jalan yang tidak ada lagi pohon-pohon menuju. Saya terus berjalan dan menemukan jejak sapi-sapi itu. Saya semakin yakin kalau saya sudah dekat dengan desa. Saya terus menyusuri semak belukar dan beberapa kali menemukan kotoran sapi, namun tidak sekalipun kotoran itu terinjak. Saya berpikir, betapa sapi-sapi itu jauh lebih beradab daripada manusia yang tidak memelihara etikanya di gunung dengan membuang air besar sembarangan. Saya terus berjalan, dan lagi-lagi jalurnya terputus dengan semak-semak yang semakin tinggi dan jalur yang cukup curam. Saya mencoba berpindah tebing dengan melompati selokan yang ditumbuhi rumput yang tinggi juga cukup dalam. Tapi sayangnya, kaki saya terperosok, tapi saya terus berusaha bangkit dengan berpegangan pada rumputan yang tumbuh di selokan itu. Alhamdulillah saya berhasil dan bisa naik ke tebing yang saya tuju. Saya terus berjalan di rumputan yang sangat lebat dan tinggi. Siang itu sangat terik. Saya tidak mampu menahan panasnya matahari. Saya berusaha mendinginkan wajah dengan rumputan yang tumbuh. Berulang kali saya kembali ke jalur sebelumnya. Jalan saya seolah diputar-putar. Beberapa kali saya tersungkur karena tubuh yang semakin lemah dan lelah. Hari semakin sakit. Saya tetap melanjutkan perjalanan dengan harapan bisa sampai di desa sebelum matahari tenggelam. Saya ingin pulang bersama teman-teman saya ke Jakarta karena jadwal pesawat saya malam. Jadi, jika sakit bisa sampai di desa,
Saya masih bisa mengejar jadwal pesawat. Hingga malam tiba, aku masih terus berjalan. Tapi sayangnya, jalan saya terputus dan saya tidak tahu arahnya lagi. Saya berjalan kembali, akan tetapi saya kembali ke tempat sebelumnya. Hari sudah mulai gelap, saya pun sudah hilang arah. Tidak ada tempat berteduh, yang ada hanya rumputan yang lebat. Saya putuskan untuk tidur di semak-semak yang dirumput dengan beratapkan langit. Saya tidur dengan terus memegang tongkat trekking dan tas yang terus melekat pada saya. Seperti malam sebelumnya, saya tidur dan terus terbangun. Angin berhembus sangat kencang, hanya rerumputan di sekeliling saya yang mampu menghasilkan angin kencang. Berulang kali saya terbangun, namun tidak berani membuka mata karena ada rasa takut yang mendera. Pada suatu waktu, saya mendengar ada yang berbicara di atas tempat saya tidur. Mereka berbicara seperti ini, "Itu loh, yang suka bawa-bawa tas," seolah dia memberitahukan siapa orang lain kepada saya. Saya memberanikan diri untuk membuka mata, tetapi ketika saya membuka mata, tidak ada seorang pun di sekitar saya. Tapi saat itu pikiran saya malah menjadi tenang. Berarti saya tidak sendiri dan ada yang mengenali saya. Saya lanjutkan tidur dan menunggu pagi tiba. Pagi pun tiba. Langit sudah mulai terang dengan angin yang semakin kencang. Saya mencoba berdiri, namun kaki saya benar-benar lemas. Ditambah dengan angin yang sangat kencang hingga sulit untuk saya berdiri. Saya terus berjuang melawan angin dan berusaha berdiri tegak. Setelah cukup kuat, saya berjalan kembali. Setelah beberapa langkah, saya melihat ada jalur yang sangat kecil dan terkadang tertutup semak. Saya terus berjalan sambil menyibak-nyibak rerumputan dengan trekking pole. Saya berbelok dan saya melihat ada jalur air seperti sungai, tetapi kering. Saya melihat lagi ada jalan menanjak untuk ke tebing sebelah. Namun karena saya ingin membuang air kecil, saya pun turun 2 undakan agar tertutup oleh batu. Saya tengok sekeliling. Saya khawatirkan ada yang melihat. Dan benar saja, dari bawah sana saya melihat seorang laki-laki melewati jalur. Kemudian dengan suara sangat pelan dan hampir habis, saya berusaha mencari. Alhamdulillah, dia mendengarnya. Laki-laki itu pun mendekati saya, dan dia memandang saya dari atas sampai bawah. Ia melihat saya hanya menggunakan kaos kaki tanpa sepatu. Pertanyaan pertama yang dia ucapkan adalah, "Sepatunya mana?" Saya pun menjawab, "Tidak ada. Sepatu saya hilang." Dia bertanya lagi, "Teman yang lainnya mana?" Saya menjawab lagi, "Tidak ada, saya tersesat, terpisah dari teman-teman saya. Saya dari hutan, tidak tahu jalan untuk kembali. Tolong bantu saya, tolong antarkan saya ke desa." Dia pun bersedia mengantarkan saya dan menyuruh saya naik. Saya pun naik dan mendekati penggembala itu. Saya meminta air minum padanya. Dia pun memberikan air minum. Saya minum beberapa teguk, lalu mulai berjalan menuju tempat penggembala itu memarkirkan motornya. Selang beberapa langkah dan melihat saya berjalan sangat lambat karena lemas, dia pun memberikan bekal nasinya kepada saya dan menyuruh saya untuk bersandar. Saya pun makan 2 suapan karena tenggorokan saya sangat sakit sehingga sulit untuk menelan makanan. Saya bungkus kembali nasi tersebut dan mengajaknya untuk berjalan kembali. Cukup jauh kami berjalan, dan sampailah kami di tempat motor itu diparkir. Kami naik motor dan pergi menuju desa. Di tengah jalan, saya melihat tempat di mana saya mulai mendaki melalui desa Sembalun. Kami berhenti, dan ada salah seorang warga yang melihat saya, dan dia pergi memanggil warga lainnya. Dalam sekejap, warga Sembalun berkumpul. Saya pun diberi minum teh manis hangat. Lalu saya bawa ke dalam rumah salah satu warga. Di sana diberi minum dan makanan, semua orang berkumpul. Bapak-bapak pejabat kepolisian setempat pun ikut hadir.
Ada salah seorang warga yang menelpon teman saya di Jakarta, memberitahukan bahwa saya sudah ditemukan dan saya diberi kesempatan untuk berbicara dengannya. Tapi saya tidak tahu siapa yang dia telepon. Setelah itu saya dipersilakan untuk membersihkan diri. Setelah selesai, saya dibawa ke puskesmas dengan didampingi salah seorang teman yang baru datang dari Jakarta. Dia akan mendaki Rinjani. Itu Rizky dan bapak-bapak polisi setempat. Saya diinfus agar cepat pulih. Selama diinfus, tubuh saya kejang-kejang, mungkin karena tubuh saya belum stabil ketika infus mengalir masuk. Salah seorang ibu memberi saya selimut yang lebih tebal. Bang Budi, salah seorang teman saya ketika mendaki, membawa saya dan menemani saya selama dirawat. Emi pun datang dan duduk di samping saya tidur. Dia menangis terseduh-seduh dengan suara seperti wanita. Karena saya penasaran siapa yang menangis, saya pun menoleh. Saya langsung sambil tersenyum berkata, "Kirain anak gadis siapa yang nangis." Lalu dia pergi, entah karena tidak kuat menahan tangis atau karena kesal mendengar kata-kata saya. Ada 2 orang yang mewawancarai saya tentang perjalanan saya selama hilang. Setelah zuhur, di situ sudah ada Ameral dan Rangga yang datang dari Jakarta untuk membantu mencari saya. Setelah sholat, saya dan teman-teman berpamitan kepada warga untuk pergi ke kantor Tengger. Di kantor Tengger, saya diminta untuk menceritakan secara singkat perjalanan saya selama hilang sampai bertemu dengan orang yang membantu saya. Setelah itu, pihak Tengger dan MJ serah terima bahwa masalah sudah selesai. Setelah dari kantor Tengger, kami pulang ke rumah Pak Didi. Dia adalah orang yang kami sewa mobilnya selama di Lombok. Dan kami pun makan malam di jalan sebelum sampai rumah di Pak Didi. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan ke rumah Pak Didi. Dan sampainya di rumah Pak Didi, kami disambut oleh istrinya. Para tetangga pun datang ke rumah Pak Didi untuk menjenguk saya. Subhanallah, kepedulian mereka. Walaupun saya hanya pendatang yang hanya singgah beberapa hari, tapi perhatian mereka sungguh luar biasa. Saya seperti berada di tengah-tengah keluarga besar yang sangat menyayangi saya. Hari semakin malam, satu persatu tetangga pun pulang dan saya dipersilakan untuk tidur. Saya masuk ke kamar dan tidur bersama dengan Maya, di extend, bersama dengan Bang Budi dan Om Farid. Belum sampai terlelap, saya sudah dibayang-bayangi oleh banyak bangkai binatang. Karena saya takut dan merasa tidak nyaman, akhirnya saya bangun dan pergi keluar. Kebetulan orang tua Pak Didi datang dan kami pun tiba-tiba di teras. Setelah beberapa lama, malam semakin larut dan angin berhembus sangat kencang. Saya ketakutan dan malam itu terasa mencekam. Pak Didi menyuruhku untuk tidur kembali di kamar, tapi aku menolak. Saya mengatakan, "Saya tidak mau tidur di kamar, Pak. Saya takut, Pak. Saya melihat banyak bangkai." Saya tidur di depan saja ya, dengan Amiral, MJ, dan Rangga. Dan Pak Didi pun mengizinkan. Kami pun semua tidur, dan saya tidur di antara Amiral dan MJ. Selama tidur, seringkali saya terbangun dan ketakutan. Emi dan Amiral bergantian memeluk saya sambil membacakan tahlil, tahmid, dan sesekali ada suara tokoh. Saya merasa malam itu benar-benar mencekam. Jumat, 4 Agustus 2017, pagi pun tiba. Kami salat subuh lalu mandi. Setelah itu, kami disuruh untuk sarapan. Setelah sarapan, kami ngobrol-ngobrol di teras. Emi dan Amiral menceritakan apa yang terjadi semalam ketika kami tidur, dan istri dari Pak Didi mengatakan ada bapak tertua di situ yang bisa membantu. Dia pun memanggil bapak tertua tersebut ke rumah dan meminta bantuan untuk membersihkan diri saya. Bapak Toto meminta kembang dan air untuk memandikan saya. Saya pun dimandikan dengan air kembang. Setelah itu diberikan minyak wangi pada kuku jempol tangan dan kaki saya. Pukul 9 pagi, kami pergi untuk berjalan-jalan untuk melepas penat. Kami pergi ke desa Sade. Di sana kami bertemu dengan Bang Baidillah
dan Kak Emi. Mereka akan mengadakan trip Lombok esok hari. Kemudian kami pergi ke Tanjung Aan dan dilanjutkan ke Bukit Merese. Sakit pun tiba. Kami semua pergi ke bandara untuk kembali ke Jakarta. Sesekali saya tertidur di mobil dan kejang, lalu terbangun. Amiral pun melihatku dengan heran. Dia takut terjadi sesuatu pada saya. Sesampainya di bandara Lombok, kami berpisah dengan Kak Emi dan Bang Baidillah. Saya bertemu dengan seorang ibu yang mengenali saya, dan kami saling tegur sapa dengan rasa bingung. Saya bersalaman dan mencium tangan dengan ibu-ibu itu. Kami pun masuk ke bandara dan menunggu cukup lama karena pesawat yang kami tumpangi terlambat. Setelah 3 jam menunggu, pesawat kami pun datang. Kami pun naik, menempati bangku masing-masing. Saya duduk berseberangan dengan MJ. Saya tertidur selama penerbangan. Saya tidur dengan gelisah karena wajah dan bibir saya sakit. Dan MJ ternyata memperhatikan saya ketika saya tidur. Pukul 11:30 malam, kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kami dijemput oleh Kak Ninuk, Harga, dan Bang Satria. Mereka mengatakan saya sampai ke rumah. Sesampainya di rumah pukul 2 pagi, kami disambut oleh beberapa orang tetangga dan kami langsung mengadakan pengajian untuk sekadar mengucap syukur dan ucapan terima kasih kepada pihak BPJ yang sudah sangat membantu pencarian saya. Setelah acara selesai, MJ, Amiral, Rangga, Kak Ninuk, dan Bang Satria pulang dan saya pun istirahat. Keesokan paginya, saya bangun dan menghubungi bos saya. Saya meminta maaf karena sudah terlalu lama tidak masuk dan dia menyuruh saya untuk istirahat terlebih dahulu. Saya bertanya-tanya, karena apa saya tidak boleh masuk kerja hari itu? Apakah sudah ada orang yang menggantikan posisi saya? Saya pun bertanya melalui WhatsApp kepada Monik, yaitu teman kerja saya. Kenapa saya disuruh istirahat dulu? Ternyata karena bos saya ingin saya istirahat dulu agar pulih. Ibu bapak saya juga melarang saya untuk bekerja pada hari itu, tapi saya mengaturnya untuk pergi ke kantor. Saya beranggapan jika saya di rumah, nanti banyak tetangga yang akan datang. Saya pun jadi tidak bisa beristirahat. Akhirnya saya pergi ke kantor, dan sesampainya di kantor, teman-teman dan bos saya mendekati saya. Mereka bertanya, apa benar kemarin saya hilang? Dan saya pun menjawab, iya. Bos saya pun memberitahu arah bahwa saya sudah masuk kerja dan kemarin benar-benar hilang di Rinjani. Hari pun menjelang siang. Kami disuruh membeli tumpeng mini di Kelapa Gading. Setelah jam makan siang, arah pun datang dan kami berkumpul di ruangannya. Kami berdoa, terima kasih. Setelah itu, kami makan siang dan saya diminta makan bersama dengan arah. Saya duduk di depan dia sambil berbagi tentang kejadian yang saya alami. Cukup lama saya berbagi berdua hingga makanan kami habis. Setelah itu, saya disuruh kembali ke ruangan saya. Dalam hati berkata-kata, niat mau menghindari tetangga agar bisa istirahat. Malah disuruh mendongeng di kantor, haduh. Sore hari, saya pulang ke rumah, dan malam pun tiba. Saya tidur, dan perasaan saya sangat gelisah. Rasa takut masih sangat mencekam. Saya pun tidur di ruang tamu, meminta bapak untuk menemani saya. Sabtu, 5 Agustus 2017, teman-teman Silly berganti datang tak henti-hentinya untuk menjenguk saya sampai malam tiba. Warga BBC berkumpul di rumah kami, mengadakan selamatan, dan saya diminta oleh MJ untuk menceritakan selama saya hilang, dan MJ sebagai moderatornya. Tapi saat itu saya salah menolak untuk bercerita. Saya duduk dengan nyaman dan ingin mencicipi kaki ini berlari. Acara pun terus berjalan. MJ meminta saya memeluk ibu dan meminta maaf kepada ibu bapak, karena membuat mereka cemas hingga akhirnya acara selesai. Kami semua makan-makan. Hari terus berganti, rasa takut saya belum juga hilang. Ketika malam datang dan menjelang tidur, rasa takut itu pun selalu datang dan terasa sangat mencekam. Beberapa hari sepulang saya dari Lombok, saya melihat tubuh seekor ular putih yang cukup besar, cukup lama.
kemudian dia pun menghilang. Hingga 3 bulan kemudian, barulah rasa takut itu menghilang dan kehidupan saya pun kembali normal, tanpa rasa takut. Setelah 6 bulan berlalu, dia kembali menjenguk saya ketika akan tidur. Dia datang dalam sosok wanita yang sangat cantik dengan pakaian putih. Sekali saya melihat samar-samar, dan saya mencoba melihatnya kembali dan semakin jelas. Setelah itu, dia menghilang. Setelah 1 tahun berlalu dari peristiwa hilangnya di Gunung Rinjani, kehidupan saya benar-benar normal, tidak ada gangguan apapun. Begitulah kisahnya. Untung saja masih diberi keselamatan. Pengalaman seperti ini dari para pendaki, jadikanlah pembelajaran agar kita sebagai pendaki lebih berhati-hati dan tidak menyepelekan, dan jangan lupa kita harus selalu ingat kepada Tuhan, dan jangan lupa bersyukur dimanapun kita berada, karena dialah yang memberikan kuasa atas segalanya. Jika kalian punya cerita seram atau mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian lewat DM Instagram atau kirim lewat email yang tertera di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share-nya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari.